Pak Prabowo ini mungkin saatnya berhenti menjadi Mr. Nice Guy dan mulai mungkin berpikir untuk bersikap seperti Pak Jokowi, berani mengkhianati orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Mengapa begitu? Mari kita bahas. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini saatnya Pak Prabowo harus mulai mengikuti jejak Pak Jokowi. Mungkin lebih cepat, mengkhianati orang-orang yang telah berjasa kepada dirinya. Mengapa demikian? Tonton sampai selesai kalau kalian berani. Mas, ini kan sebenarnya yang masih jadi huru-hara ya terkait emas 74 kilo sama uang berapa miliar? 476 miliar. Nah, ini juga spekulasinya adalah yang salah satu spekulasi netizen yang paling ramai atau paling populer, yaitu perang antara rezim baru menghadapi rezim lama, bahasa seperti itulah. Nah, di mana rezim lama ini kita tahu yang dimaksudnya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini harus bertahan dari dosa-dosa di masa lalunya, hingga Pak Prabowo yang mencoba untuk menguak dosa-dosa Pak Jokowi. Nah, mulai dari sini dulu, menurut Mas Denny seperti apa? Dosa-dosa masa lalu ini adalah sesuatu yang nggak akan bisa terhindar oleh politikus di Indonesia terutama. Saat seseorang ini mencoba untuk hijrah menjadi lebih baik, dosa di masa lalu ini seakan-akan tidak ada pertobatan, akan terus dikejar. Nah, tapi sejatinya, jika memang kita mau melakukan pertobatan, maka pertobatan ini harus dilakukan dengan total dan harus melibatkan seluruh bangsa. Pak Jokowi melakukan pertobatan dengan akhirnya meninggalkan PDIP dan memilih untuk membantu pemenangan Pak Prabowo agar tidak terulang lagi sesuatu yang mungkin selama 10 tahun dia melihat langsung dari jarak dekat. Kalian artikan sendiri. Kartu The Six of Swords menunjukkan seseorang yang sedang menyeberangi lautan atau sungai menuju ke tempat yang dia merasa lebih aman. Dan untuk itu akhirnya meninggalkan apapun yang dia kemarin itu dapatkan di masa lalu. Sehingga saya ingin katakan bahwa jika kita memang ingin berubah, dan itu kan sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh semua orang. Saat Orde Baru menjadi Orde Reformasi, dan Orde Reformasi mungkin ini harus berubah menjadi orde berikutnya yang bisa memfasilitasi keinginan generasi yang baru untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Dan kartu Six of Swords menunjukkan ini mungkin saat di mana Pak Prabowo nggak bisa menunggu selama Pak Jokowi. Tapi ini adalah saat yang tepat jika ternyata dianggap orang-orang yang selama ini membantu beliau, berjasa dalam pemenangannya, tapi ternyata malah menggarong negara ini, mempergunakan privilege yang diberikan, dan tidak kompeten, maka mendingan buang saja Pak. Buat apa balas budi jika ternyata hanya menyakiti masyarakat Indonesia? Maka ini saat yang tepat di mana Pak Prabowo akan memilih kesejahteraan rakyat Indonesia di atas balas budi apapun. Anda sudah menjadi presiden Pak. Tidak perlu orang-orang ini lagi. Untuk 2 periode cukup sahkan pengesahan undang-undang perampasan aset. Anda akan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak perlu Kim plus Kim apaan dan sebagainya. Ini sesuatu yang mungkin harus diperkuat. Karena jika saatnya nanti, jika Pak Prabowo tidak menunjukkan sebuah tindakan yang absolut, yang memang menunjukkan pemberantasan korupsi, maka kita akan tahu di 2029, Kim atau apapun itu akan cari selamat sendiri-sendiri. Dan bisa saja mengkhianati beliau sebelum nanti akhirnya Pak Prabowo mendingan mengkhianati duluan demi bangsa Indonesia. Mas, nah seperti kita tahu di politik ini kan nggak ada kawan, nggak ada lawan abadi. Sejati ya, abadi. Yang abadi. Tapi kan di satu sisi juga Pak Prabowo ini justru lebih bahasanya. Makanya kalau kata guru Gembul nih, memang Pak Prabowo ini kan cari aman gitu. Pak Prabowo bukan cari aman. Pak Prabowo itu orang kaya, lahir di keluarga kaya. Terus kemudian mungkin mirip dengan perjalanan hidup ya banyak ya. Pangeran Diponegoro ya kalau nggak salah. Terus kemudian ada lagi Sang Buddha Gautama. Lahir di tembok istana, terus kemudian mencoba untuk keluar melihat lebih dekat masyarakat itu seperti apa. Saya melihat bahwa Pak Prabowo terakhir sebagai orang kaya ini membuat pemikirannya itu selalu positif terus-menerus. Padahal di zaman seperti sekarang, pikiran seperti itu bisa saja malah menjadikan beliau ini sebagai mangsa. Beliau malah akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang cari muka. Mereka ini merasa sudah memberikan bantuan dan dukungan. Padahal bisa saja mereka ini hanya menang taruhan saja. Dan mereka berharap mendapatkan kedudukan komisaris lah, atau mungkin wakil menteri lah, staf khusus atau apapun. Tidak masalah jika ternyata mereka kompeten. Tetapi dari kartu The Ace of Swords kita harus kembali lagi ke titik di mana ini semua itu untuk apa? Untuk masyarakat Indonesia. Dan jika memang ternyata ini memang untuk masyarakat Indonesia, maka jika mereka dianggap tidak kompeten, membahayakan, bahkan mulai terlihat menimbun emas dan juga berbagai
uang di bunker rahasia mereka, mencuci uang yang tidak seharusnya mereka miliki, maka Pak, seharusnya mereka ini langsung dibabat saja dan digantikan dengan orang yang lebih pantas, walaupun mungkin orang tersebut awalnya berseberangan dengan Anda. Oke Mas, tapi kan kalau secara politik ya, Pak Prabowo ini menjaga ketenangan, maksudnya dalam artian kata yang tadi saya bilang melanjuti cari aman itu, menjaga stabilitas dari kepemimpinannya ini dari ya bagi-bagi kue itu. Kalaupun ada salah satu pihak yang mungkin yang tadinya kawan dijadikan lawan, ini kan membuat apa ya bahasanya? Kan akhirnya kan juga sudah, sekarang kan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia sudah ada di bawah Pak Prabowo. Kesetiaannya sudah tidak perlu dipertanyakan. TNI ini sudah ada di bawah komando beliau juga. Mereka ini bisa ditertibkan, Pak. Nggak perlu takut. Koalisi-koalisian itu semua nggak akan bisa menganulir Anda. Betul, mereka ini masih memiliki uang. Tapi dengan undang-undang yang Anda akan sahkan nanti, Anda bisa menangkapi mereka jika mereka ternyata melakukan tindakan yang memang dianggap ya melanggar hukum. Kalau mereka ternyata melakukan atau menempatkan diri mereka sebagai front oposisi, ya silahkan. Tapi Pak Prabowo memiliki keuntungan yang besar untuk sebagai pemimpin negara ini mengesahkan dan membantu mengesahkan undang-undang yang akan membawa popularitas Anda ini akan meningkat. Saat ini, seakan-akan orang-orang yang selama ini mengaku mendukung setelah mendapatkan jabatannya, mereka ini diam saja. Mereka ini seakan-akan saat Pak Prabowo sekarang diserang oleh mahasiswa atau orang-orang yang mengaku mahasiswa, oleh elemen masyarakat yang tidak setuju, seakan-akan menyalahkan ini semua kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tapi orang-orang ini yang telah mendapatkan kedudukan, mereka diam saja. Sudah mendapat kedudukan menteri, diam saja. Sudah mendapatkan kedudukan di tempat-tempat yang basah, mereka diam saja. Maka ini adalah saat yang tepat di mana Anda mulai mengkalkulasi ulang siapa yang sebenarnya adalah teman dan siapa yang sejatinya adalah lawan. Mas, di satu sisi kan juga maksudnya apakah memang Pak Prabowo ini apa ya bahasanya? Karena memang dari ranah TNI bukan dari maksudnya sipil. Iya, dari ranah sipil yang seperti Pak Jokowi naik dan pada akhirnya menjabat di posisi presiden, jadinya nggak berani untuk mengambil langkah itu. Maksudnya kalau memang orang ini sudah nggak sejalan ya ditinggalkan saja, nggak usah berhenti untuk bagi-bagi kue itu sendiri gitu. Iya betul, makanya itu orang-orang seperti saya dan siapapun kalian semua, mari kita suarakan Pak Prabowo untuk mengkhianati siapapun yang mulai menghalangi atau berdiri di antara dirinya dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bahkan itu Pak Jokowi sekalipun. Jangan biarkan siapapun menghalangi Pak Prabowo melakukan tugasnya. Jangan biarkan siapapun Pak Prabowo akan kehilangan kendalinya terhadap proses pemberantasan korupsi, melakukan hal-hal yang masuk ke prolegnas, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga perihal pengesahan undang-undang perampasan aset. Jangan biarkan ada siapapun, terutama orang-orang yang selama ini hanya memanfaatkan dan berusaha mengambil keuntungan dari kepemimpinan Pak Prabowo itu. Oke, ya kalau bahkan Pak Jokowi sekalipun, maksudnya itu kan akan menjadi opsi paling berat justru karena kan Pak Prabowo sendiri mendapatkan daftar dosa-dosa itu dari orang-orang sebelumnya juga nggak sih? Betul, tapi di saat ternyata beliau ini menjadi pemimpin bangsa, maka dia ini terbebaskan dari semua janji balas budinya saat dia belum menjadi pemimpin bangsa, karena ini lebih penting, ini lebih mulia dibandingkan sesuatu yang bersifat balas-balas budi dengan membagi-bagi jabatan. Jika memang itu harus dilakukan, maka ya tadi itu, untuk orang-orang memang kompeten. Kalau nggak kompeten, babat aja Pak. Hilangkan mereka, ganti dengan orang yang lebih mampu dan mumpuni untuk mengerjakan tugas itu. Menurut Mas Denny sendiri apa ya maksudnya faktor terbesarnya dari Pak Prabowo yang mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin kan orang-orang di sekelilingnya juga ada yang sudah ada yang menyarankan hal ini sebenarnya, nggak mungkin semuanya saling dukung dan netral aja kan. Nah kenapa hingga hari ini Pak Prabowo ini masih apa ya bahasanya, masih optimis mungkin, atau mungkin pengen pemerintahan berjalan lancar dengan caranya dia yang bagi-bagi kue terus, atau seperti apa sih? Ya saya khawatirkan Pak Prabowo ini mungkin naif, menganggap bahwa orang-orang ini eventually nanti pasti akan berubah. Terlalu meromantisasi atau mengenang jasa seseorang, padahal saat ini dia ini harus memilih antara sesuatu yang susah dan susah banget. Saya merasa bahwa Pak Prabowo ini bukan seseorang yang akhirnya ya dia kebayang ya, orang yang sudah berulang kali mencoba gagal akhirnya berhasil, dia pasti akan ingatkan jasa orang-orang yang selama ini mendukungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti mereka itu korupsi atau ternyata mereka itu nggak becus, Pak, Anda bisa menanyakan kepada orang itu mau uang berapa, bayar saja dan selesai. Jangan biarkan orang-orang ini nanti malah akan salah mengurus negara.
Jadi kalau saya kira ini hanyalah kenaifan Pak Prabowo yang ya dia mungkin mengira semua orang berbuat baik. Semua orang akan melakukan sesuatu berdasarkan niat mereka untuk membangun bangsa. Padahal sejatinya mereka hanya mikirin partainya, mikirin anaknya agar bisa nyalon, meneruskan menjadi ketua umum. Ini sesuatu yang sangat memalukan untuk sesuatu yang dianggap dan diakui sebagai demokrasi. Tapi ternyata dinasti politik itu ada di setiap partainya. Hampir setiap partai. Oke, terakhir. Apakah Pak, maksudnya ini kan langkah yang belum diambil Pak Prabowo sampai hari ini. Tapi kan sebelumnya kita tahu ya Pak Jokowi ini menjabat dari 2 periode ini sering banget juga maksudnya meninggalkan orang-orang yang memang mungkin udah nggak sejalan dengan Pak Jokowi. Apakah memang Pak Jokowi ini harus belajar dari langkah-langkah Pak Jokowi? Ya jelas, Pak Jokowi mungkin terlahir miskin. Dia tahu bahwa di dalam perjalanannya masyarakat Indonesia ini lebih penting di atas segalanya. Maka di dalam perjalanannya bahkan jika harus mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, itu dia lakukan karena dia merasa itu satu-satunya jalan. Dan jika Pak Prabowo harus mengulangi ini, silakan duduk berdua. Apa yang harus dilakukan? Keberanian apa yang harus diadopsi? Yang bahkan seorang jenderal yang pernah dan berulang kali terlibat dalam peperangan secara langsung, itu tidak pernah dia alami. Pun ada juga kemungkinan selama ini mungkin Pak Prabowo sebagai seorang militer memiliki jiwa korsa yang sangat besar, kesetia kawanan. Yang mana Pak? Ini peperangan yang akan berbeda. Dan tentara atau siapapun itu saat mereka sudah mendapatkan jabatan atau uang, siapapun juga ya, saya nggak katakan khusus kepada tentara, mereka ini akan berubah. Kesetiaan kepada bangsa dan republik ini lebih penting. Maka Pak, mulailah untuk menebang. Siapa yang harus Anda tebang? Dan jika ternyata orang itu orang yang paling berjasa sekalipun, khianati dia jika dia ternyata berdiri di antara Anda dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apakah kalian menyetujui Pak Prabowo mengkhianati orang-orang ini tadi dan melanggar janjinya? Coba tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.